escuché la explosión, escuché silbido, era puro silbido. Pengawal Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengungkapkan detik-detik penangkapan sang presiden oleh pasukan Amerika Serikat pada Sabtu 3 Januari 2026. Pria bernama Ricardo Salazar ini mengaku sempat mengeluarkan sistem peluncur rudal anti pesawat buatan Rusia Igla-S saat hendak menangkap Nicolas Maduro. Ketika kejadian, Salazar mendengar suara siulan dan kemudian ledakan. Saat itulah ia mencoba melakukan pengamanan. Salazar pun berusaha meluncurkan rudal anti pesawat. Naas tak lama berselang ia dilempari bom oleh pasukan Amerika Serikat. Beruntung rekannya berusaha menyelamatkan Salazar dan menyeretnya keluar. Meski menderita luka, Salazar terus berkomitmen menjaga Venezuela dari kendali Amerika Serikat. Penangkapan Maduro ini diawali dengan mendaratnya 2 helikopter Amerika Serikat ke unit pengamanan presiden. Ketegangan pun terjadi sebagai distraksi atas penangkapan Nicolas Maduro. Prajurit Venezuela juga sempat terlihat saling tembak dengan pasukan elit Amerika Serikat tersebut. Dari pengakuan Menteri Pertahanan Venezuela Jenderal Vladimir Padrino, mayoritas penjaga dan tim keamanan Presiden Nicolas Maduro tewas dalam serangan Amerika Serikat pada Sabtu 3 Januari 2026. Situasi ini yang menjadi salah satu faktor berhasil ditembusnya benteng pertahanan di Caracas. Jenderal Vladimir Padrino menuduh personil militer Amerika Serikat terlibat operasi penangkapan Maduro telah melakukan tindakan kejam, membunuh sebagian besar tim pengamanan Maduro termasuk beberapa prajurit lainnya. Meski begitu, Padrino tak merinci jumlah pas pampres yang tewas dalam insiden tersebut. Pernyataan ini disampaikan sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa aksi militer Amerika Serikat berujung pada penangkapan Maduro dan sang istri Cilia Flores. Kini Padrino mendukung Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai presiden sementara. Ia menambahkan angkatan bersenjata telah diaktifkan di seluruh negeri untuk menjamin kedaulatan negara. Sih agak jauh. Kalau Anda lihat pasar saham kan malah naik kan. Jadi market melihat justru sedikit positif kan, agak aneh sebetulnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui cukup heran dan aneh melihat aksi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Sabtu 3 Januari 2026. Purbaya juga melihat bagaimana pasar saham justru naik ketika Maduro ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menuturkan bahwa kondisi hukum di dunia saat ini sedang aneh. Ia menilai kondisi global saat ini menunjukkan bagaimana lemahnya peran Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dengan masih adanya negara yang bisa menyerang negara berdaulat lain tanpa pengawasan atau sanksi yang efektif, seolah bisa lolos dari mekanisme pengawasan internasional. Meski begitu, Purbaya menuturkan konflik tersebut tak begitu berdampak pada Indonesia, mengingat letak geografis antara dua negara yang cukup jauh. Menkyu Purbaya juga menyatakan bahwa Venezuela tidak terlalu aktif dalam pasar minyak dunia karena keterbatasan kapasitas produksinya. Purbaya bahkan mengatakan pasar saham justru naik meski ada konflik besar antara Amerika Serikat dan Venezuela. Seperti diketahui, seusai menangkap Presiden Nicolas Maduro, Amerika Serikat ingin fokus melakukan pengelolaan terhadap industri minyak di Venezuela. Trump mengatakan perusahaan-perusahaan minyak Amerika akan ditugaskan untuk memperbaiki infrastruktur energi Venezuela. Ia menilai infrastruktur tersebut telah rusak parah. Trump juga menuding rezim sosialis Venezuela telah mencuri industri minyak yang ada. Ia mengatakan industri tersebut dibangun dengan teknologi dan keahlian Amerika Serikat. Trump menilai hal ini sebagai salah satu pencurian properti Amerika terbesar dalam sejarah negaranya. Donald Trump juga menegaskan bahwa pembangunan kembali infrastruktur energi di negara ini akan memakan waktu yang cukup lama. Untuk itu, Donald Trump akan menghadirkan militer Washington menjaga stabilitas di kawasan. Pak, agenda hari ini apa, Pak? Mau rapat, saya nggak tahu rapat apa nih. Nanti mungkin habis rapat ya kita bisa aja. Nggak ada, saya diundang, saya mau dengar. Pak, situasi di Venezuela gimana, Pak? Sudah ada belum Pak kepastian Pak biar keluar batubara tadi 7 Januari. Oh, sedang diskusiin. Ntar lagi keluar. Kalau lihat situasi Venezuela gini, ada dampaknya nggak Pak mungkin yang bisa dilihat?
antara Amerika dan Venezuela berdampak ekonomi ke Indonesia seperti apa? Relatif minimum kan, karena Venezuela udah lama nggak terlalu aktif di pasar minyak dunia juga kan, terbatas ininya kapasitas produksinya. Kalau sendiri seperti apa? Apa antisipasi untuk Indonesia sendiri? Melihatnya seperti apa? Itu kan jauh dari negara kita. Anda maunya apa? Apa yang kita siapin? Jadi gini, artinya kita mesti selalu memelihara kekuatan kita, itu aja. Jadi sekarang kelihatannya, ekonom boleh ngomong gini, Boleh Pak. hukum dunia agak aneh sekarang. Jadi kalau kita lihat negara bisa nyerang negara lain yang berdaulat dan seperti bisa get away dari pengawasan PBB. Jadi PBB-nya amat lemah sekarang. Berarti belum tidak signifikan ya untuk yang agak terbatas. Karena terlalu jauh dari kita, terlalu jauh. Lewatnya lewatnya harga minyak kan. Iya. Kalau mungkin di short run mereka pikir akan turun supply-nya, tapi kan Amerika sudah izinkan drilling di Alaska, jadi nggak pengaruh ke supply. Dan ke depan kalau emang dijalankan peningkatan produksinya, ya akan bagus juga untuk harga minyak dan supply minyak dunia. Jadi hal ini nggak terlalu berdampak ke Indonesia gitu? Kalau saya bukan ahli luar negeri, boleh. Kalau untuk dari sisi ekonominya Pak? Kalau saya lihat sih agak jauh. Kalau Anda lihat pasar saham kan malah naik kan. Jadi market melihat justru sedikit positif kan, agak aneh sebetulnya. Tapi itu yang dilihat pasar. Berarti akan meningkatkan belanja subsidi kan Pak? Belanja subsidi. Jauh banget. Kalau harganya turun, belanjanya turun, tapi income juga turun. Gejolak terhadap nilai tukar rupiah gimana Pak? Ya. Gejolaknya terhadap nilai tukar rupiah. Harusnya positif. Karena kan biasa kalau harga minyaknya turun karena kita karena naik impor. Oke Pak. Undang-undang APBN 2026. Pakar hubungan internasional menilai bahwa Indonesia hanya mencari aman dan menjadi anak baik dalam konflik Venezuela dan Amerika Serikat. Pakar menilai Indonesia ingin tetap terlihat tidak memberikan kecaman pada Amerika Serikat. Hal ini disampaikan oleh pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Dina Sulaiman pada Selasa 6 Januari 2026. Dina melihat bahwa sedianya Indonesia sadar bahwa tindakan Amerika Serikat terhadap Venezuela telah melanggar hukum internasional, namun justru Indonesia mengambil sikap untuk tidak mau tampil secara terbuka dan menyatakan adanya pelanggaran hukum internasional. Merujuk pernyataan Kementerian Luar Negeri RI, Dina menduga Indonesia akan tetap menjaga hubungan baik dengan Amerika. Seperti diketahui, pemerintah Indonesia melalui Kemlu RI telah merespon soal serangan yang dilakukan pemerintahan Amerika Serikat terhadap pemerintahan Venezuela. Kemlu menyatakan rasa keprihatinan mendalam atas memanasnya kondisi kedua negara tersebut, terlebih setelah Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap oleh pemerintah Amerika Serikat. RI mendesak agar komunitas internasional menghormati hak dan kehendak seluruh rakyat Venezuela. Tak cukup di situ, pemerintah Indonesia juga menyerukan agar seluruh pihak menahan diri dan membuka ruang dialog. Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditahan di Metropolitan Detention Center atau MDC Brooklyn, negara bagian New York, Amerika Serikat, sambil menunggu proses hukum dan vonis dari pengadilan. Penjara federal ini diketahui punya catatan sebagai tahanan yang ekstrim dan tidak manusiawi dengan tingginya tingkat kekerasan antar narapidana. Penjara MDC Brooklyn digunakan untuk menahan tersangka dan terdakwa kasus federal yang belum diadili dan menunggu vonis hingga masa hukuman mereka. Penjara ini diisi oleh tersangka kejahatan berat seperti terorisme, spionase, narkotika internasional, hingga kejahatan politik dan keamanan nasional. Beberapa tokoh terkenal juga pernah ditahan di sini karena lokasinya yang dekat dengan pengadilan federal New York. MDC Brooklyn dikenal over kapasitas karena banyaknya isu kelayakan tahanan hingga keterbatasan layanan medis. Tingkat keamanan penjara ini juga cukup tinggi, dengan pengawasan ketat dan kunjungan hingga komunikasi yang sangat dibatasi. Banyak tahanan ditempatkan dalam isolasi panjang atau lockdown berjam-jam.
bahkan minim aktivitas di luar sel dan membuat tekanan mental sangat tinggi. Penjara ini bahkan dijuluki sebagai neraka di bumi karena tempatnya yang tidak manusiawi. Namun sejauh ini MDC Brooklyn belum memberikan konfirmasi lebih detail mengenai penahanan terhadap Nicolas Maduro dan juga sang istri. Seperti diketahui, penangkapan terhadap Nicolas Maduro diawali dengan operasi militer yang dilancarkan Amerika Serikat pada Sabtu 3 Januari. Serangan tersebut diluncurkan ke kota Caracas dan di negara bagian Miranda, Aragua, dan juga La Guaira. Amerika Serikat menuduh Maduro bekerja sama dengan geng dan kartel yang ditetapkan Amerika sebagai organisasi teroris dengan sebaran narkoba sampai ke Amerika Serikat. Maduro telah ditangkap oleh pasukan elit bersama dengan sang istri Cilia Flores. Seusai ditangkap, Maduro dibawa menggunakan kapal USS Iwo Jima. Nantinya Maduro dan sang istri akan diadili di New York, Amerika Serikat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.